Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ufang Ruhimat, SH MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Perundang-undangan Pendidikan. Kami dari kelompok 3 akan menyelesaikan presentasi minggu kemarin. Langsung ke sesi tanya jawab. Di sini kami memiliki 3 orang penanya, yaitu Saudari Muzila dari kelompok 1, selanjutnya Vina Setia Damayanti, dan yang terakhir Revi Fadila Zahra, masing-masing dari kelompok 2. Untuk pertanyaan pertama dari Saudari Muzila akan dijawab oleh Sylvia Septiani dan Muhammad Iqbal Rifai. Apa saja hambatan dalam prosedur penyusunan perundang-undangan? Yang pertama, ada faktor teknis. Banyaknya tugas yang harus diselesaikan oleh Komisi 6 membuat Komisi 6 tidak hanya berfokus terhadap pembahasan rancangan undang-undang saja. Begitu banyaknya tugas legislasi yang diemban oleh Komisi 6 membuat pembahasan rancangan undang-undang sendiri menjadi tidak maksimal dan terhambat perumusannya meskipun para anggota Dewan di Komisi 6 sudah bekerja keras. Faktor kedua yaitu faktor politis. Faktor politis memiliki 2 faktor yang dalam pelaksanaannya bisa menghambat disahkannya rancangan undang-undang. Yaitu, pertama, bertetapan dengan tahun politik pemilu. Mulainya tahun politik ditandai dengan dimulainya pendaftaran calon legislatif, verifikasi, penyusunan dan penetapan daftar calon anggota DPR RI, baik itu calon sementara maupun calon daftar tetap. Yang kedua yaitu perbedaan cara pandang dan ideologi tiap fraksi. Para fraksi memiliki cara pandang dan ideologi yang berbeda. Beda cara pandang masing-masing fraksi terhadap kebijakan rancangan undang-undang yang akan dibentuk, bagaimana kebijakan yang paling baik bagi masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi suatu kendala atau hambatan dalam pengesahan rancangan undang-undang. Faktor lainnya adalah faktor sinkronisasi. Dalam pembuatan suatu undang-undang, koordinasi antara Departemen Sekretariat Negara dan DPR masih kurang. Demikian pula sinkronisasi isi atau substansi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun. Hal ini menjadi suatu penghambat dalam pengesahan rancangan. Pertanyaan selanjutnya, apa konsekuensi bila undang-undang tidak diundangkan di dalam lembar negara? Dan apa konsekuensi hukumnya apabila peraturan daerah tidak diundangkan di dalam lembaran daerah? Berdasarkan pasal 1 nomor 12 tahun 2011 dan pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Perpres 87 tahun 2014 didefinisikan sebagai berikut. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita lembaran negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah. Dipertegas dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa agar setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah. Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana yang dimaksud di atas, setiap orang dianggap telah mengetahuinya, tidak terdapat konsekuensi yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apabila undang-undang tidak diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia, maupun apabila peraturan daerah tidak diundangkan dalam lembaran negara daerah, itu tidak dikonsekuensi. Nama saya Nengrida Ramadhani. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Vina Setia Damayanti dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah,
Dalam landasan pembuatan undang-undang terdapat landasan sosiologis, yaitu landasan yang menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatannya atau aspirasi. Bagaimana cara masyarakat menyampaikan aspirasinya? Apakah sudah disediakan wadah untuk menampung aspirasi tersebut? Izin menjawab, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR RI, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat. Maka, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui rapat, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, ataupun diskusi. Realitas sosial ekonomi kehidupan rakyat kita dapat dibaca, didengar, dan ditonton melalui berbagai media pada saat ini. Di sisi lain, para politisi di DPR jelas memiliki kantor cabang atau wilayah partai masing-masing, sehingga aspirasi rakyat dapat disalurkan oleh pengurus partai di daerah tanpa harus mengeluarkan biaya besar dalam hitungan miliar rupiah yang hanya memboroskan dana APBN. Begitu banyak cakupan aspirasi rakyat yang perlu diperjuangkan oleh anggota parlemen, laporan dan liputan media cetak dan elektronik tentang masalah-masalah rakyat kita sangat melimpah dan dapat kita ikuti setiap saat, bahkan secara langsung melalui televisi. Saya Muhammad Jaki Ramdhani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini akan menjawab pertanyaan dari Vina Setia Damayanti. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara perancang undang-undang untuk dapat merancang undang-undang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam rangka mengatur dan menertibkan kehidupan. Jawabannya adalah Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini diharapkan semua lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan standarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis. Seorang perancang peraturan perundang-undangan dituntut untuk memahami dan melaksanakan perannya dengan baik. Peran perancang undang-undang adalah sebagai berikut. 1. Menentukan pilihan-pilihan yang dikehendaki oleh penentu kebijakan. 2. Merumuskan substansi secara konsisten atau taat asas. 3. Merumuskan substansi yang tidak menimbulkan penafsiran atau ambigu. 4. Merumuskan substansi yang adil, sepadan, atau tidak diskriminatif. 5. Menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan mudah oleh pelaksana. 6. Menjamin bahwa peraturan yang dirancang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau melanggar kepentingan umum. 7. Menjamin bahwa peraturan yang dirancang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh penentu kebijakan. 8. Menjadi penengah dalam penyelesaian tumpang tindih kewenangan dan pengaturan dalam pembahasan di tingkat antar departemen atau antar lembaga. 9. Melakukan negosiasi atau pendekatan-pendekatan psikologis terhadap penentu kebijakan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Saya Mulyana dan teman saya Siti Nuriyah akan menjawab pertanyaan dari Saudara Revi Badila Ajahra. Pertanyaannya yaitu, apa tujuan dan fungsi dari dibuatkannya penyusunan perundang-undangan di Indonesia? Secara umum, tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Baik, selanjutnya jawaban untuk fungsi pembentukan perundang-undangan di Indonesia, yaitu 1. Berfungsi sebagai norma hukum bagi warga negara. 2. Untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, tentram, dan kehidupan yang harmonis. 3. Menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia. 4. Untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. 5. Untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia. Dan yang terakhir 6. Untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami berharap masing-masing dari penanya puas dengan jawaban dari pertanyaan masing-masing. Dan kami meminta maaf apabila ada salah, baik kata maupun penulisan nama dan gelar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.